Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Peserta bahasa Arab atau bahasa Al-Quran atau bahasa calon-calon ingin masuk surga. Pada malam ini kita teruskan lagi, yaitu pola yang ketiga dengan mengulang sedikit dulu masalah bahwa pokok kalimatnya adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Dari kata ganti itu cuma yang dipelajari adalah bentuk tunggal saja, yaitu ana bisa dipakai untuk perempuan, bisa dipakai untuk laki-laki, kemudian huwa artinya dia hanya dipakai untuk laki-laki, hiya artinya dia dipakai untuk perempuan, kemudian anta untuk laki-laki, dan anti untuk perempuan. Nah, jadi kita sudah menuliskan seperti dilihat di layar, misalnya diulang sedikit, hazihi madrasatun. Berarti ini polanya pola 1. Pokok kalimatnya kata penunjuk, sebutannya kata benda. Kalau yang ini al-madrasatu jamilatun. Berarti ini polanya pola 2. Maksudnya ciri khas pola 2 itu kata benda, kemudian kalau kata benda, akhir dari kata benda itu baris depan, kemudian syaratnya lagi ditambah al, sedangkan sebutan sama. Ya, jadi sekolah itu bagus ya. Kemudian ini baru pola ketiga. Ana tilmizun. Ya, ana tilmizun. Inilah pokok kalimatnya kata ganti. Ana tilmizun. Sebutan adalah tilmizun. Kemudian di sini diulang lagi ke pola 1. Haza hasanun. Kemudian di sini baru masuk pola 3. Wa tilmizun. Maksud Ustadz, maka dibuat seperti ini supaya tergambar di dalam pikiran kita bahwa sudah 3 model pola kalimat ya di dalam kita pelajari menuju untuk memahami bahasa Al-Quran. Nah, sekarang pada kesempatan ini masih pola 3. Ini sudah diperlihatkan juga kemarin. Kata benda dalam arti jabatan atau profesi mempunyai pasangan, ya mempunyai pasangan. Maksudnya ada laki-laki, ada perempuannya, ada muzakkar dan muannas. Dengan menambah tabulat di akhir kata, dan ada juga tidak. Jadi ada yang pakai tabulat dan yang tidak. Misalnya nih ya, mudarrisah, mudarrisun, ini mudarris. Kan pakai mudarrisun. Ini jabatan profesi seorang guru laki-laki. Berarti ada bentuk muannasnya atau perempuannya. Mudarrisah. Gunanya dibuat mudarrisah. Gunanya dibuat seperti ini supaya mudah memasang nanti kalau laki-laki mengatakan ana mudarrisun. Kalau perempuan ana mudarrisatun. Ya, sekarang pakai aja deh tuntun dulu atau sunsun, nanti kalau sudah biasa ana mudarris. Ana mudarrisah. Bisa begitu. Jadi kemudian ini juga muslim. Nah, muslimun kemudian muslimatun. Dipakai muslimatun. Kemudian sabirun. Sabirun itu berarti orang yang sabar, laki-laki. Kalau berdua adalah kalau satu orang perempuan sabiratun. Kemudian orang yang jahil, satu orang jahilun.
Ya, sekarang kita berarti ini adalah kata benda ya, kata benda menunjukkan sikap atau karakter atau orang ya. Isim fa'il nama, tapi belum belajar itu. Pokoknya ini diturut aja nanti. Jangan cemas, kita akan ada nanti spesial bagaimana cara mencari bentuk-bentuk asli kata. Apakah berasal dari kata kerja, apakah memang sudah aslinya kata benda, nanti. Tapi yang jelas ada pola-pola kalimat dalam pikiran kita dulu. Ya, jadi jahilun. Kalau perempuan jahilah, jahilatun. Ini maksud Ustadz yang ada pasangannya, hanya menambah tamar butah ini. Hanya ditambah tamar butahnya di sini. Ya, tabulat marbut itu artinya dililit, diputar ya. Jadi tamar butah. Kemudian seperti di sini tadi ada pula ada yang tidak pakai pasangan dia, cuma ada laki-laki ada perempuan seperti ini. Waladun, seorang anak laki-laki. Kalau bahasa Inggris dipakai misalnya boy. Maka untuk perempuannya jangan dibuat waladah. Ini dia, imra'ah. Imra'ah. Jadi kalau seorang putra, walad. Itu makanya kalau di surat Ikhlas itu kata kerja dipakai lam yalid walam yulad. Ini waladun. Kemudian kalau kofelnya atau pasangannya imra'ah, imra'atun. Ibnun, ya ibnu atau ibnun, bintun. Jadi begitu ya. Jadi kata benda itu dalam arti jabatan atau profesi atau status, ada yang berpasangan mudah saja ditambah tamar butah atau ada yang tidak. Ini nanti kalau sudah banyak membaca, terutama nanti setelah kita lihat Al-Quran, apalagi Al-Quran sekarang ada terjemahan, jadi mudah kita melihat. Cuma yang kalau tidak belajar bahasa tentu tidak mengerti. Pokoknya terjemahnya kira-kira saja. Tapi kalau sudah mengerti asal-usul kata, maka lebih memudahkan. Ya. Ini sampai di sini, kaifa? Mafhum? Mafhum bih? Mafhum. Naam. Kalau nanti sudah belajar kata kerja, pahim tuh ya Ustaz. Nah, sekarang kita lanjutkan ini. Coba. Bacaan ini adalah sahih, sahihun am khata'un hazihil jumal. Jadi sudah dimulai-mulai sedikit dalam berbahasa Arab. Sahihun am khata' hazihil jumal. Artinya sahih, maksud benarkah? Benar atau ini, benar atau salah ini kalimat-kalimat. Jadi benar atau salahkah kalimat-kalimat ini? Jumal. Jumal itu bentuk banyak dari jumlah. Jadi sebenarnya kalau kalimat bahasa Arab berbeda dengan kalimat bahasa Indonesia. Kalau kalimat bahasa Indonesia maksudnya beberapa jumlah kata yang punya arti ya disusun menjadi kalimat. Tapi kalau bahasa Arab kalimat tetap dia berbentuk kata. Nah, yang dimaksud kalimat dalam bahasa Indonesia yang dimaksud ke dalam bahasa Arab, orang Arab kenalnya adalah jumlah namanya. Jadi kalau ada satu kalimat macam ini, hazihi madrasatun. Ini kalimat ini namanya kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Arab ini namanya bukan kalimat lagi. Ini adalah jumlah, ya. Coba salah atau benarkah kalimat-kalimat di bawah ini? Jadi caranya coba membaca kemudian katakan. Ini tidak ada baris, berarti sekalian sudah ada angsuran ya, mengerti kita Arab gundul, tidak seenaknya membuat baris itu. Coba silakan membacanya. Hazihi madrasatun. Hazihi madrasatun. Ya, bagaimana? Sahih? Sahih. Sahih? Sahih. Ya, sahih berarti benar. Coba terus. Al-madrasatun jamilatun. Sahih. Jangan al-madrasatu jamilatun. Iya. Jadi sahih? Sahih. Ya, sahih. Jadi cuma bedanya
sama-sama sahih, cuma kalau ini polanya pola 1, kalau ini pola keberapa? 2. Iya, pola 2, ciri khasnya pakai al. Itu Dan kalau huruf kata benda. Kalau nama orang tidak perlu pakai al. Jadi masuk dalam memori kita biar berulang-ulang terus, jadi sehingga kita mengerti. Ya. Terus ini lagi. Ya. anta tilmizun. Nah, kalau ini? Anti tilmizatun. Nah, kenapa? Padahal sama-sama tidak berbaris. Ini kan tidak berbaris juga. Ini tidak berbaris. Ya. Tapi kalau karena sudah ada ilmu, kita bisa membacanya. Nah, ini pasti dibaca anta ini. Tidak berani kita membaca anti. Kenapa? Nah, coba. Karena jenis kalimatnya muzakkar. Karena kabarnya bentuknya muzakkar. Ya, penunjuknya ini. Kalau dibuat ini anti tentu berlawanan dengan khabar atau predikat. Maka cocoknya anta. Kalau ini dibuat pula anta, bertentangan pula dengan predikatnya atau khabarnya. Jadi itu makanya kita bisa membaca. Jadi anta tilmizun, anti tilmizatun. Begitu ya. Jadi bagaimana apanya? Kalau diingat-ingat ya, ditelusuri kembali, itu bedanya orang belajar dengan tidak. Kalau tidak belajar, ya begitu-begitulah. Nanti kalau bacaan sholat begitu, makanya sering Ustadz katakan, bacaan sholat sudah lancar, tapi belum pernah terbayang mengungkapkannya secara tata bahasa. Ya, sama seperti orang, memang kalau nyanyi barat bisa, walaupun nggak mengerti kita, dirasa-rasakan ya, tapi perasaan saja yang lebih menonjol. Makanya saya katakan beragama jangan terlalu menonjol perasaan, coba agak dikemukakan logikanya. Ya, jadi maksud jangan pikiran yang sehat, jangan nanti mulut berkumat kamit, tapi kira-kira artinya itu. Jadi jangan begitu. Ya, kalau untuk pertama nggak apa-apa. Nah, terus ini lagi. Coba. Mana? Kalau di tengah ini payah. Ditunjukkan, Ustaz tunjukkan. Muhandi. Sampai situ coba. Muhandisun. Ana muhandisun. Kalau ini? Ana muhandisatun. Nah, apa bedanya kalau yang ana muhandisun? Kalau ini ana muhandisatun. Yang kanan muzakkar, yang kiri muannas. Ya, jadi ini susunan kalimatnya. Yang si ana ini maksudnya pasti yang ngomong ini adalah laki-laki. Nah, kalau yang ini perempuan. Nah, jadi dari tulisan pun kita sudah tahu. Ya, jadi ana ini tidak perlu dibedakan karena dia di hadapan kita kan orang pertama tunggal namanya, orang pertama tunggal. Nah, jadi ana muhandis, kata seorang laki-laki, saya adalah seorang engineering. Yang perempuan katakan ana muhandis, ana muhandisah, ya ana muhandisah. Ya, kalau disambung untuk tambah-tambahan bahasanya aidon, ya. Aidon itu artinya juga. Jadi also, ya. Ana muhandisun. Datang kata si perempuan, ana muhandisatun. Aidon, ya, aidon bisa ditambah. Terus ini lagi. Huwa mu'minun. Iya, huwa mu'minun. Nah, kalau yang si perempuan? Hiya mu'minatun. Ya, hiya mu'minatun. Nah, kan nampak ini ya bedanya. Hiya mu'minatun, huwa mu'minun. Nah, terus kalau ini jadi pokok kalimat, mesti dilengkapi pakai alif lam. Coba apa bacanya? Al-muhandisu mahirun. Iya. Jadi al-muhandisu mahirun. Nah, begitu jadinya. Kenapa dikasih al? Karena ini dengan al ini syarat jadi jelas ya. Jadi seorang insinyur laki-laki itu pintar ya, mahir bahasa Arab itu ya, ya mahir, ya mahir. Jadi al muhandisu mahirun. Nah, terus yang ini apa lagi? Atil mizu naam.
Hah? Al-tilmi naimun. Iya, naimun. At-tilmizu naimun. Iya. Coba kalau at-tilmizatu. At-tamizatu At-tilmizatu. at-tilmizatu naimatun. Iya, naimatun. Coba kalau ini al-muhandisatu. Al-muhandisatu mahiratun. Naam, mahiratun. Jadi itulah ciri khas pelajaran ketiga kalau kata ganti. Jadi ini yang pelajaran kita, jadi pelajaran tiga ini nih. Anta, ana, huwa. Ya, hiya. Adapun pakai al ini pelajaran pola 2. Adapun pakai hazi ini pelajaran pertama. Berarti Ustadz memberi uang masih 3 benggol, tiga uang kecil. Ya kalau dicoba belanja ke toko besar nanti diketawai orang. Jadi kalau melihat Al-Quran itu orang kaya itu orang yang sudah kaya di gramatika bahasa. Ya cuma kita kan yang sering itu sudahlah suara bagus, napas panjang ya oke lah nggak apa-apa untuk pertama. Tapi kalau sudah sampai tua terus begitu-gituan kan nggak ada kemajuan. Nah, ya walaupun ini kan nyindir ya kata orang ya yang bukan nyindir ya dimanapun dunia ini kan ingin orang supaya berilmu ya. Terus kalimat ini semuanya dalam bentuk kalimat biasa atau disebut dengan positif ya. Ini dia kalimat biasa semua ini. Ya. Sekarang karena ini kalimatnya kalimat biasa, hanya kita bermain sampai belajar ini. Coba lihat berikut ya. Ini dia soalnya. Bagaimana cara membuat kalimat menidakkan? Ya, ini membuat kalimat menidakkan bagaimana caranya sehingga dia pakai tidak. Ini lambangnya seperti yang kita pelajari. Dengan menggunakan, masih Ustadz bimbing ya, dengan menggunakan laisa dan laisat. Ya, kalimat positif di atas. Jadi yang ini dicoba nanti ya membuatnya. Nanti kalau sudah dibaca, Ustadz tuliskan sini. Kalau belum dibaca, belum dituliskan. Nah, setelah itu, jika waktu mengizinkan lagi, bagaimana pula membuat kalimat bertanya dengan menggunakan kata penanya a dan hal. Ayo siapa berani? Silakan. Ya. Jadi begitu caranya. Jadi Ustadz sangat menginginkan seluruh keluarga muslim di dunia ini paham dia jalan bahasa Arab ya. Ya, jalan bahasa Al-Qur'an. Jadi sangat sedih Ustadz melihat ya yang sudah lama belajar ya yang tidak mengerti ya. Memang bisa juga lah, tapi sekarang kita mulai coba. Baca dulu positif, baru negatif, baru bertanya. Silakan. Hazihi laisat madrasatan. Jadi untuk positifnya hazihi laisat negatif. madras. Negatif. Ya, untuk negatifnya, untuk menidakkannya, tapi menidakkan pakai laisa ya. Kenapa berani menggunakan laisat di sini? Karena dia muannas. Ya, karena kalimat. Laisat itu bisa juga di sini dibuat ya. Laisat hazihi. Ya. Laisat hazihi madrasatan. Iya. Pertanyaan kenapa dirubah tadi tun menjadi tan baris 2 di atas? Karena undang-undangnya begitu. Ya, karena ada laisat. Yang dirubahnya adalah baris akhir dari predikat atau khabar. Kemudian masih ingat, cukup baris 2 saja ditulis atau dibantu pula alif di sini? Baris 2 saja. Baris 2 saja. Karena kalau dibantu alif, undang-undangnya kalau akhir kata benda itu ta marbutah atau hamzah, atau ada kata-kata tertentu seperti Musa, dunia, dan sebagainya, cukup memang itulah
adanya. Jadi tidak tambah. Ayo, coba langsung sekali bagaimana untuk bertanya. Hal hazihi madrasatun? Nah, ya, barisnya kembali. Hal hazihi madrasatun atau pakai a. Hazihi Hazihi madrasah. madrasatun? Ya. Terus yang ini kalimat kedua. Laisal madrasatu jamilatan. Ya, maratasannya coba diulang. Laisal madrasatu jamilatan. Salah, khata. Laisal. Salah, khata. Khata aidan. Ingat dulu, kalau ini madrasah muannas atau muzakkar? Muannas. Sorry. Ah. Laisatil Laisatil madrasatu jamilatan. Ya begitu ya. Jadi laisatil. Jadi laisat ini, yang ini mana tadi? Yang laisatnya, ini dikasih baris jadinya. Mulanya kan laisat dikasih ti karena di sini disambut dengan mati pula. Ini mati. Jadi kalau dikasih laisat ini mati, al pun mati, bertemu dua yang mati, bagaimana meneruskannya? Jadi laisatil madrasatu jamilatan. Tapi kalau di sini pakai laisat tidak masalah. Al madrasatu laisat jamilatan. Ya. Jadi madrasah itu tidak cantik, tidak bagus. Khusus laisa ya. Terus silakan. Halil madrasatu. Oh ya, bertanya ya, silakan. Halil madrasatu jamilatun. Jamilatun. Kalau iya apa jawabnya? Naam. Naam. Terus apa kata ganti dipakai? Iya. Iya. Jamilatun. Kalau la, tidak. La. Al madrasatu. Laisatil madrasatu jamilatan. Iya. Nah, coba ini lagi yang berani tadi. Coba buat baca dulu. Menidakkan bagaimana ini? Coba. Anta tilmizun. Coba buat menidakkan. Pakai laisa atau laisat. Laisa anta tilmizun. Tilmizan. Bagaimana yang dari Medan? Anta laisa. Bagaimana itu? Itulah makanya Ustadz katakan tadi, siapa yang berani? Kalau sini melenggang, sini tidak bisa. Ini pun nggak bisa. Pola 3 ini nggak payah ya. Bagaimana cara membuat? Kalau ana apa dipakai? Laisat? Tidak mungkin. Kalau huwa, nggak mungkin. Tapi kalau sini mungkin bisa. Coba ini. Al-muhandisu mahirun. Seorang engineer itu pandai. Coba bagaimana yang dari Medan nih? Laisal muhandisun mahiran. Jangan pakai sun. Laisal muhandisu mahiran. Ya. Rannya dibantu alif atau tidak? Pakai alif. Dipakai alif. Ya, yang tadi itu kalau tak bulat atau hamzah. Kalau ini dikasih ya. Jadi mahiran. Coba ini lagi. Laisal tilmizu. Ingat laisat. Ini kan laisat tilmizu naiman. Ya, naiman. Ini dibantu dengan alif. Alif. Ya. Naiman itu, naimun artinya atau naiman orang yang tidur. Jadi laisat tilmizu, bukanlah murid itu orang yang tidur atau mengantuk ya. Jadi kalau ini melenggang pakai laisa atau bertanya. Halil. Halil atau kalau ini Halid.
Halid, ya Halid tilmizu naimun. Kalau ini Naimun. Halil muhandisu mahirun. Mahirun. Nah, tapi kalau ini bertanya bisa juga ini. Anta tilmizun. Nah, coba buat bertanya. Hal anta tilmizun? Ya, ya, saya seorang murid. Apa bahasa Arabnya? Naam. Ana tilmizun. Ana tilmizun. Ya. Apakah Anda seorang insinyur? Hal anta muhandisun? Anta muhandisun? Ana. Ya. La. Ana Tabibun. tabibatun. Tabibatun. Ana tabibatun. Ya. Nah, kalau begitu ini agak bisa. Nah, di sini Ustadz letakkan kuncinya. Ya. Berarti di sini tadi coret-coret ya. Berarti ini ganti papan tulisnya. Oke, coba kita tuliskan sedikit dulu. Misalnya kita mau menulis apa tadi? Mau menuliskan apa? Misalnya kita apa dari kalimatnya? Misalnya al tadi yang pakai al ya. Ya. Al-mudarris ya. Al-mudarris seorang guru laki-laki, al-mudarris misalnya hadirun, orangnya yang hadir. Jadi yang sudah muncul. Hadirun, ya hadirun. Nah sekarang ini kan kalimatnya kalimat biasa, ya kan? Nah, tapi kalau dibuat kalimat menidakkan, dipakai leisa. Jadi ya leisa, seperti ini di muka pun boleh. Leisal mudarrisu. Ya, leisal mudarrisu. Terus apa lagi? Hadiran. Hadiran. Ya, hadiran. Ya, ditambah alif. Ini dia. Hadiran. Berarti ini gambarnya dalam menidakkan ya. Negatif. Sedangkan untuk bertanya dipakai hal. Jadi halil. Dipakai halil. Seperti ini. Halil mudarrisu. Halil mudarrisu. Hadirun. Biasa kembali. Ya hadirun. Ya hadirun. Ya biasa kan kembali barisnya. Ini dia. Nah, jadi kalau di sini murah. Nah, sekarang bagaimana kalau pokok kalimatnya tadi kata ganti. Nah, ini yang jadi persoalan. Ini dia. Sebenarnya sudah Ustaz buat. Ini dia. Ini rumus cara membuatnya. Jadi rumus memasukkan kata laisa dan laisat yang pokok kalimatnya kata ganti atau damir sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita misalnya pokok kalimatnya ana, macam matematika Ustadz buat. Jadi laisa ditambah ana sama dengan lastu. Ini lastu. Lastu artinya bukan aku, gitu lagi. Misalnya ditanya orang, hal anta mudarris? La. Lastu mudarrisan. Gitu ya dia. Bukan aku seorang guru. Ya. Kalau ditambah dengan anta, lasta. Ini ingat saja barisnya ya. Ya, lasta. Kalau ditambah ke anti, lasti. Kalau nanti pokok kalimatnya huwa, cukup laisa. Ya, jadi tidak perlu dibuat laisa huwa. Pokoknya biasa saja laisa mudarrisan. Cukup. Itu maka nanti ada saudara laisa ini kana, maka di surat surat Al-Fats ada disebutkan seperti itu. Innahu kana tawwaba. Ke situ nanti itu, ya. Ditambah hiya, laisat. Jadi ini biasa. Kalau pokok kalimat huwa pakai laisa. Kalau pokok kalimat hiya maka dia laisat. Boleh setelah huwa, boleh sebelum huwa. Tapi kalau laisa ini dibuat di depan, huwa hilang. Ya, tapi kalau setelah huwa dibuat laisa masih tidak apa-apa. Ini contoh. Ini. Misalnya jahilan. Bisa ini lasta jahilan, bisa lastu jahilan. Tapi yang tidak bisa di sini lasti. Ini yang bisa lasti.
Apa alasan? Indikasinya Karena adalah ada muzakkar jahil. muannas. Ada mu'annas. Itulah makanya kalau dipakai seperti ini ya. Coba dibaca nih apa tadi? Lasta Bisa lasta jahilan, bisa lastu jahilan. Bukanlah aku orang yang jahil. Kalau di sini lasti jahilatan. Ini sudah pasti tidak bisa dirubah-rubah ini, ya. Ini dipakai adalah lastu jahilatan kata perempuan. Boleh lasti kalau perempuan, tapi ini perempuan boleh juga mengatakan lastu jahilatan yang perempuan. Nah, kalau ini kan yang laki-laki yang ngomong. Coba ini lagi, coba baca. Lastu ghafilan. Ya, lasta ghafilan bisa, lastu ghafilan. Kalau ini? Lasti ghafilatun. Ya, bisa. Kenapa ghafilatun? Ya, lasti ghafilatan atau lastu ghafilatan. Bisa. Coba ini. Laisa naiman. Ya, laisa naiman. Ya, naiman. Bukanlah dia, berarti ada di dalam ini nanti dia huwa. Ya, jadi bukanlah dia orang yang tidur. Kalau ini laisat naimatan. Naimatan. Coba untuk coba dihilangkan laisa ini. Coba buat kalimat. Ayo, siapa yang berani lagi? Siapa yang cepat? Anta jahilun. Iya, anta jahilun. Kalau sini hilangkan laisa apa? Anti jahilatun. Iya, anti jahilatun. Atau satu lagi. Hiya jahilatun. Ana. Sorry. Ya, ana. Coba ini kalau dikembalikan kalimat biasa, positif. Anta ghafilun. Ya, anta ghafilun. Ya, anta itu. Ghafilun. Iya, bisa ana ghafilun. Coba kalau ini dihilangkan lesanya. Anti ghafilatu. Ya, satu lagi ana ghafilatun. Ya, tapi yang perempuan. Kalau ini coba dihilangkan lesanya. Huwa naimun. Naimun. Kalau di sini? Hiya naimatun. Iya, begitu dia. Jadi nanti bacaan panjang-panjang sudah bisa, berarti 3 model pola atau tiga pola sudah dipelajari. Inilah caranya. Coba kalau misalnya diulang lagi. Laisa masuk ke ana jadi apa dia? Lastu. Masuk ke anti? Lasti. Masuk ke anta? Lasta. Masuk ke huwa? Laisa. Masuk ke hiya? Laisat. Masuk ke wan? Last one, main badminton lagi. Last one, ya. Nah, ya kan ada humornya. Jadi belajar bahasa Arab Al-Quran, ya seandainya, ya pakai seandainya mulai dari dasar, mulai dari PAUD diajari menulis, kemudian di tingkat SD bahasa sambil membaca, maka tingkat SMP, SMA sudah pintar. Mahasiswa sudah alhamdulillah. Jadi pemahaman Islam tidak sifatnya fanatik lagi, berjiwa lapang ya membaca. Sampai di sini pelajaran kita. Mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnal hikmah wa taqwil. Atau disambung lagi wa 'allimna lughatal Qur'ani. Wa 'allimna lughatal Arabiyyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kan bahasa Arab. Ini yang menjadi Buya agak risau sedikit. Yang Buya risau kan itu bahasa Arab, membacanya kencang-kencang, pintar-pintar, tapi tidak mengerti apa sih sebenarnya susunannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.